Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun ya bosku. Oke, kali ini Dunia Kebun melakukan review ya di perkebunan kelapa sawit, yang mana terlihat tanaman kelapa sawit yang saya review ini sangatlah fatal untuk peletaan ataupun titik tanam yang sudah dilakukan ya. Nah, seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini terlalu rapat sekali dan sistemnya pun tidak mempunyai aturan ya, ataupun apa disebut mata 5 atau segitiga sama sisi ya, maksudnya yang mata 5 itu, atau mata 4 namun beraturan. Nah, di sini titik letaknya itu tidak beraturan sekali. Nah, untuk teman-teman semua, apabila sebelum melakukan penanaman kelapa sawit, itu harusnya teman-teman harus pahami ukuran berapa sih yang harus ditetapkan dalam menentukan titik tanam pohon kelapa sawit ya yang mau kita tanam, sehingga nantinya tidak menyesal di kemudian hari ya. Karena titik tanam juga salah satu penentu ya daripada hasil produksi yang akan kita capai untuk kedepannya ya. Karena tujuan kita menanam kelapa sawit adalah untuk meningkatkan hasil perekonomian kita yang nantinya akan kita ambil melalui hasil buah yang kita dapatkan ya bosku. Oke, coba kita lihat ke sana ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau boleh Dunia Kebun sarankan, penentuan titik tanam pada lahan kelapa sawit itu ukuran 8x9, atau boleh teman-teman dan bosku-bosku semua menggunakan ukuran ataupun jarak tanam 9x9 ya teman-teman. Nah, ini suatu contoh titik tanam yang seharusnya teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini ada keterangan 9 meter dari dilihat ataupun dari sudut manapun ya. Nah, ini yang dinamakan segitiga sama sisi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan ukuran 9x9 ya seperti contoh yang di atas. Kalau memang mau menggunakan 9x8 ya kemungkinan ada yang di bawah itu ya. Jadi penentu titik tanam itu sangatlah penting dan harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman melakukan penanaman pada perkebunan kelapa sawit yang mau teman-teman lakukan ya. Jangan salah langkah, karena dalam menentukan jarak tanam itu akan menentukan juga hasil produktivitas yang akan kita capai di tahun-tahun ataupun di hasil buah yang kita harapkan teman-teman. Nah, efek apa yang ditimbulkan dalam menentukan titik tanam yang tidak beraturan? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, yang pertama akan cenderung pokok itu mengerucut ya, tidak bisa memekarkan ataupun pelepah itu tidak akan ataupun tidak bisa mengembang ya, karena di situ dianya akan kesulitan untuk mengembangkan pelepah dikarenakan di sebelahnya itu terlalu dekat sekali dengan pokok yang lain ya. Terus yang kedua, tujuan kita menanam kelapa sawit adalah untuk menghasilkan hasil yang cukup produktif, namun semua itu harus didukung dengan jarak titik tanam yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita mengikuti anjuran ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh perkebunan kelapa sawit, itu menggunakan jarak ukur 8x9 atau 9x9, yaitu adalah tujuannya yang pertama, pelepah itu akan mudah sekali mengembang. Terus yang kedua, proses fotosintesis yang dilakukan pada daun itu akan dia dapatkan dengan sempurna, karena sinar matahari itu bisa leluasa ataupun bisa mengenai daripada daun-daun yang ada di pokok kelapa sawit. Karena proses itu adalah proses pemasaan sari-sari makanan yang ada di dalam batang sawit ataupun daun sawit ya teman-teman. Terus yang kedua, yang ketiganya ya maksud saya, hasil daripada buah yang kita dapatkan kalau kita menggunakan sistem jarak yang pas itu akan lebih besar ya, cenderung akan lebih besar. Penentuannya itu juga harus dilakukan dengan pemupukan yang sesuai dengan standar ya.
kalaupun jarak kita menggunakan jarak 10 kali 10, biarpun kita menggunakan jarak 10 kali 10, kalau pemupukannya kurang maksimal itu sama saja ya teman-teman. Namun dengan keadaan yang seperti ini, walaupun pemupukannya efektif ya terus dilakukan, itu akan tetap kurang efisien untuk mengembangkan daripada tanaman sawit yang kita tanam ya. Nah, tindakan seperti ini adalah tindakan yang salah. Jadi buat teman-teman semua yang mau melakukan penanaman kelapa sawit di perkebunan pribadi Anda, itu harus menentukan jarak tanam yang harus teman-teman ketahui. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang merugikan ya. Jangan berpikir kebun saya sedikit lalu kita menggunakan sistem tanam terserah Anda ya. Nah, nantinya akan menyesal karena jumlah tanaman yang banyak itu tidak menentukan hasil yang banyak pula ya, karena terlalu dekat itu akan kurang efektif untuk hasil yang kita dapatkan ya teman-teman. Kalau saya lihat di sini ini benar-benar sangat tidak beraturan ya. Dia ada, nah seperti ini yang saya lihat ini teman-teman ya. Nah, ini barisannya ini di mana teman-teman yang pokok ini? Ini enggak ada ini. Ini seharusnya ini kalau kita luruskan itu ada posisi di sebelah sini teman-teman. Nah, ini sangat jauh sekali. Nah, di sini. Nah, ini ada yang di sini. Terus, nah boleh lihat teman-teman semua di situ. Nah, itu. Nah, sangat tidak beraturan. Nah, kan? Nah, jadi buat teman-teman semua itu titik tanam harus diperhatikan ya untuk melakukan penanaman kelapa sawit. Jadi terlalu sempit juga jangan, terlalu lebar juga jangan ya. Jadi ada plus minusnya dalam menentukan titik tanam pada perkebunan kelapa sawit ya. Terlalu lebar ataupun terlalu panjang untuk jaraknya itu akan merugikan kita ya, karena jumlah dalam 1 hektar itu kerapatannya antara ataupun titik tanamnya antara 143 atau 144 titik tanam ya teman-teman. Kalau teman-teman dalam 1 hektar itu titik tanamnya ada 120, itu yang pertama akan rugi ya, karena standar yang ditentukan itu sudah ada. Terus kalau memang teman-teman itu mengharapkan jumlah tanaman yang ada di perkebunan teman-teman itu banyak, itu juga akan tetap rugi, karena pertumbuhan daripada kelapa sawit ataupun pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan yang lain itu memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis ya. Nah, ini seperti yang dilihat di teman-teman semua, ini enggak ada sama sekali ini barisannya. Oh, ada teman-teman itu ya, namun sangat dekat sekali. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sedikit berbagi ilmu dari dunia kebun ya. Jadi perlu diketahui buat teman-teman semua, kalau memang mau melakukan penanaman kelapa sawit harus difahami ya untuk titik-titiknya. Kita yang bagus menggunakan segitiga sama sisi atau sering disebut dengan mata 5 dengan jarak ukuran 9 kali 9 atau 9 kali 8 ya teman-teman. Oke teman-teman dan bosku-bosku semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dalam kegiatan aktivitas mereview perkebunan kelapa sawit, melihat titik tanam yang kurang bagus seperti ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, Dunia Kebun mengharapkan doa dan dukungannya dengan tekan tombol subscribe jika video daripada Dunia Kebun ini bermanfaat ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.